Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan, terutama ini tugas dari legal drafting. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang fungsi perundang-undang, terutama tentang banyaknya konsekuensi dan sebagainya lainnya. Terutama juga ini perundang-undangan di Indonesia. Si perundang-undang memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan. Di sini juga ada hukum yang dengan tertentu, maksudnya setiap orang dengan kedudukan berbeda-beda. Jadi ada yang misal kedudukan berbeda-beda itu maksudnya ada yang melawan tindakan kriminal seperti mencuri atau berkelahi, itu mungkin masih ringan, dan kalau yang tingkat lebih bahaya lagi itu bisa seperti pembunuhan dan lain-lain. Koruptor kita contohnya itu bisa dihukum. Kalau di Indonesia mungkin kurang ya, tapi kalau di luar sana bisa dihukum mati. Dan juga penistaan atau hal-hal berbau agama di Indonesia juga dilarang juga sebenarnya sepertinya. Dan juga banyak saya nonton seperti menghina orang-orang besar atau makanya mengkritik itu tidak apa-apa, tapi sekarang mungkin sudah beda lagi zamannya. Emang hukum kita sekarang lagi bermasalah sekali, dan juga banyak hal-hal yang kita dari hukum itu harus kita hindari. Yang pastinya kita harus di sini saya juga membahas akannya fungsi perundang-undang itu berperilaku baik. Nah, di perilaku baik ini sebagai contoh, kita misalkan ada seorang yang di penjara melakukan hal penganiayaan misalnya. Di situ dia selama di penjara dia berperilaku baik, sebenarnya hukumannya misalnya 5 tahun. Kalau kita berlaku baik, terkadang bisa memberikan keringanan hukuman, dan dikurangi hukumannya menjadi 2,5 tahun misalnya, menjadi setahun, dan mengurangi biaya pengeluaran juga. Makanya itu yang di penjara bisa berlaku baik dan mendapatkan keringanan. Kalau di sini kita dari berlaku baik itu akan taat aturan hukum pastinya, dan berlaku baik lah. Tapi yang untuk sekarang sih mungkin saya tidak setuju ya, yang banyak mengkritik di penjara itu, seperti kasusnya saya contohkan kemarin waktu saya nonton berita tentang jaring. Menurut saya itu dia bagus, karena kita itu sebenarnya tidak perlu ditakutkan atau digembor media. Maksudnya kebanyakan orang Indonesia tuh apa aja langsung dipublis, dan tanpa tahu di mana langsung takut, jadinya semua percaya media. Sebenarnya kita harus memakai akal sehat kita juga untuk mencerna dulu apa benar nih kayak gini, seperti ini. Dan menurut saya di kasus jaring itu agak lebih baik, karena dia benar mengungkapkan kata-kata dengan kritik. Menurut saya itu bagus, karena sekarang tuh media kebanyakan seperti itu juga. Lebih parah malah menggembor-gemborkan, jadi kita takut. Bukannya sebenarnya kita benar kata Mas Adira itu, kalau ada yang nonton, dia pernah bilang atau baca korannya, penyakit itu datang dari pikiran. Jadi kita sebenarnya kita tetap menjaga mengikuti aturan tentang corona itu. Maksudnya jadinya
kita mengikuti kewajibannya selama di rumah juga, di rumah aja, dan kebersihan tangan dan masker seperti yang lain-lain. Kalau mau bepergian sebenarnya itu udah cukup, sama menjaga kesehatan kita aja, sering berolahraga misalnya, makan makanan sehat dan kehidupan yang sehat. Sebenarnya itu udah lebih dari cukup untuk menjaga kesehatan. Nah, menurut saya agak setuju dengan Ade Rai, karena kesehatan itu sebenarnya kita dari perilaku kita sendiri dan dari pikiran kita. Jadi kalau kita berpikir yang jelek dan masalah corona tadi, yang itu bisa malah kita jadi sakitan gitu, sebenarnya seperti itu. Nah, banyak yang seperti itu malah dihukum gitu. Yang saya bingung tentang jaring yang melawan kebenaran, keadilan, itu nggak ada keadilan di hukum Indonesia sekarang, karena aneh aja. Sesimpel itu orang dipenjara karena mengkritik atau mengeluarkan isi suaranya gitu. Jadi kayak menurut saya hukum kurang adil gitu. Jarang sekali keadilan seperti misalnya kasus Ahok dulu kan, menurut saya terlalu itu sebenarnya menyangkut trust sih sebenarnya. Kayak mungkin dia karena takut jadi pemimpin orang Indonesia, karena aja bukan orang Islam dan bukan asli Indonesia. Mungkin Indonesia kan lagi buruk sama Cina waktu itu, jadi mungkin dia terhukum karena itu. Sebenarnya bukan karena masalah ayat. Sebenarnya saya pikirnya itu diumpur-umpurkan juga ya, apalagi media, dan tentunya netizen atau rakyat Indonesia juga membencinya seperti itu. Menurut saya kita udah banyak kehilangan orang-orang yang berani gitu, seperti Jaring atau Ahok, yang misalnya di dunia politik itu bisa melawan, berani lah, maksudnya sebagai orang di bawah gitu, sebagai manusia biasa, tidak memiliki kekuatan yang besar, tapi dia berani melawan ketidakadilan di dunia ini. Menurut saya itu penting dimiliki, apalagi orang Indonesia yang sekarang mengkritik bisa kena penjara dan lain-lain. Itu menurut saya menjadi takut ya, apalagi rakyat biasa mana tidak keadilan. Seperti saya contohkan lagi yang waktu nenek-nenek yang saya tidak tahu sih mencuri atau apa, sendal, pokoknya asal sendal itu bisa dihukum 15 sampai 20 tahun atau bertahun-tahun lah pokoknya. Dan yang penyiram novel itu malah dihukum sekitar 2 tahun atau 5 tahun kalau nggak salah. Dan itu saya yakin pelakunya juga mungkin bukan pelakunya, atau ditutup mulut dengan kepolisian yang sekarang. Menurut saya agak nggak adil ya. Kita bisa ngeliat dari mata kita sendiri lah, jangan dari media. Sebenarnya kita dari pikiran kita sendiri, untuk kita bisa berpikir sekarang harus gimana negara untuk yang baik gitu. Mudah-mudahan juga makin baik dan hukum di Indonesia tuh makin berkembang. Di sini saya juga bakal bahas banyak undang-undang. Tadi kan saya sebagai contoh seperti itulah, tidak keadilan dan larangan, perintah tertentu yang dipatuhi dalam berperilaku, seperti itulah. Jadi berlaku baik atau jahat, itu kita yang bakal kena konsekuensinya. Tapi sekali lagi, menurut saya yang kasus-kasus tersebut, saya bilang menurut saya itu tidak keadilan aja, karena mereka tidak mengancam, mereka hanya mengkritik kinerja pemerintah atau isu yang mengenai corona dan world yang mengatur corona, yang mengatur dunia juga. Menurut saya itu benar, karena
yang parahnya lagi sekarang dokter uh, mengambil keuntungan dari saat ini corona, dan juga banyak ya yang jual-jual masker atau masker apa, maksudnya saya bingung juga sih kenapa masker seperti itu bisa melindungi dari penyakit virus yang berbahaya gitu kan, aneh ya. Jadi saya rada nggak percaya, tapi tetap jalanin aja proses karantina ini. Fungsi undang-undang pasal ayat 1, pasal ayat 5 pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 UUD 1945. Itu pasal yang tertinggi di Republik Indonesia. Siapa sih yang menandakan perundang-undang? Kalau tidak salah itu DPR. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat ini melakukan atau memiliki kewenangan ya untuk membuat undang-undang seperti ini, dan juga ada dari Dewan Perwakilan Rakyat tuh menyelenggarakan peraturan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas menyebutnya pengaturan lebih lanjut secara umum atasan dasar dalam bidang UUD 1945. Di situ juga ada penetapan dari MPR juga lebih lanjut lagi, dan yang tegas menyebutnya. Jadi pengaturan di bidang menteri konstitusi itu beda-beda juga, jadi dari DPR, MPR, dan konstitusi seperti organisasi, tuntas, dan memiliki wewenang susunan lembaga. Kalau nggak salah tertinggi di negara. Jadi pengaturan di bidang materi konstitusi itu tertinggi di negara ini. Saya bakal menyebutkan beberapa fungsi yang saya tahu tentang perundang-undang. Di sini saya membahas pertama itu tentang pemerintahan, pengaturan lebih lanjut yang lebih tegas-tegasnya. Nah, kalau di sini pemerintah jelas tidak terlalu memiliki wewenang, tapi dia mampulah untuk melaksanakan seperti itu. Jadinya kalau hukuman itu harus dilakukan, ya harus dilakukan seperti itu, tegas, dengan setegas-tegasnya. Fungsi yang lagi adalah pengaturan presiden yang berisi pengaturan menyerahkan pengaturan secara umum. Di situ keputusan kepala lembaga non departemen itu menyelenggarakan lanjutan untuk yang diperintahkan ke presidenan. Peraturan undang-undang adalah merupakan hukum yang berlaku bagi seluruh warga nasional. Terima kasih. Mohon dimaafkan bila ada salah kata-kata. Di sini saya menjelaskan tentang fungsi peraturan undang-undang, dan intinya adalah kita sebagai masyarakat atau rakyat juga tentu harus takut akan hukum, dan kita harus tahu juga konsekuensi dari hukum itu tersebut. Ya, saya sudah selesai tugas